Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, pada video kali ini saya ingin menggambarkan kondisi di Padang Arafah, di Tanah Suci, yang alhamdulillah pada tahun ini saya menjadi bagian yang ada di Arafah karena memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Nah, ini adalah kondisi Padang Arafah, teman-teman, yang mungkin belum pernah melihat atau belum pernah menunaikan ibadah haji. Ini saya di sela-sela menunaikan ibadah haji mengabadikan kondisi Arafah, terutama kondisi tenda-tenda atau maktab para jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia yang pada tahun ini diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang ya berkumpul di Arafah bersama jamaah haji dari negara-negara lain. Nah, ini teman-teman adalah video yang saya ambil pada tanggal 27 Juni tahun 2023 bulan kemarin, atau tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, bulan haji ya. Nah, ini adalah Bukit Arafah, tempat seluruh jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu melakukan wukuf atau berdiam di Padang Arafah ini. Nah, ini adalah Padang Arafah yang pada musim haji itu isinya adalah tenda-tenda ya, mungkin bisa puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu tenda ya, karena menampung kurang lebih 2,5 juta jamaah haji ya. Nah, ini saya ambil ini pada tanggal 9 Zulhijjah ya, pagi hari ya, sebelum para jamaah haji wukuf ya. Wukuf jamaah haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah setelah duhur sampai sebelum maghrib. Jadi ini pagi harinya saya ambil, memvideo gang-gang, kemudian ya para jamaah yang ada di situ, khususnya jamaah dari Indonesia yang berada di maktab-maktab atau tenda-tenda yang jumlahnya mungkin puluhan ribu ya, untuk Indonesia aja mungkin puluhan ribu. Nah, ini para jamaah pagi hari antri ke WC, teman-teman. Jadi di sana sudah disediakan WC, tetapi antri ya, di mana-mana antri ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, ini adalah petugas ya, petugas catering kayaknya, catering haji, jamaah haji. Jadi setiap maktab, teman-teman, itu ada petugas catering hajinya. Nah, itu petugas catering haji itu adalah dari orang-orang Arab ya, dari orang-orang Arab yang masak untuk jamaah haji. Jadi satu maktab itu satu catering haji, satu maktab itu sekitar 3.000 jamaah. Jadi mereka setiap hari masak untuk jamaah kita. Nah, ini adalah maktab atau tenda sedang ya, tenda sedang untuk posko kesehatan dari jamaah haji Indonesia. Tuh kelihatan para lansia, karena haji tahun ini 70% lansia, sehingga petugas kesehatan cukup luar biasa menangani para lansia, tes kesehatan maupun pemeriksaan kesehatan setiap harinya. Banyak lansia yang kelelahan, kemudian juga mungkin harus ditangani keluhan-keluhan penyakitnya. Nah, ini tapi ini sebetulnya maktab ya, tenda jamaah dari Semarang juga, ini jamaah dari Semarang. Ini sebagian dipakai untuk posko kesehatan, teman-teman. Ya, seperti ini yang mungkin belum pernah menunaikan ibadah haji, bahwa gambaran ibadah haji terutama wukuf di Arafah ini yang kami gambarkan ya. Di sini siang harinya ya, ini bapak-bapak di lorong-lorong tenda berdoa ya, menyendiri dengan beralaskan kardus, kemudian sajadah. Dia ingin fokus berdoa mungkin ya. Nah, ini bapak-bapak ya keluar tenda ya. Keluar tenda, teman-teman, itu bisa jadi karena kepengen ingin hawa gitu, udara di luar, atau di dalam itu tidak bagian tempat, karena haji tahun ini overload antara
tenda atau space yang disediakan untuk jamaah dengan jumlah jamaah itu tidak imbang, lebih besar jamaahnya, sehingga banyak jamaah yang tidak kebagian tempat teman-teman di dalam tenda. Di dalam tenda itu setiap jamaah disediakan matras yang kecil gitu ya, yang cukup untuk tiduran, lebarnya mungkin 30 cm gitu. Nah itu biasanya satu kloter itu 360 orang, matrasnya cuma 200, sehingga 100 lebih orang itu nggak kebagian. Nah ini saya sempat melihat kondisi tenda atau maktab ibu-ibu ini, kayaknya jamaah dari Demak ini kayaknya. Jadi ini jamaah haji kloter-kloter awal teman-teman. Kloter awal itu adalah dari Kabupaten Grobogan dan Demak, kemudian disusul adalah Semarang. Nah ini adalah lorong-lorong maktab jamaah haji Indonesia. Teman-teman, Arafah ini pada yang sangat luas, diperkirakan itu luasnya sampai 800 hektar. Itu adalah tanah yang ada batasnya khusus, yang disebut oleh Nabi adalah tanah yang memang digunakan untuk wukuf para jamaah haji. Jadi jamaah haji wukuf itu di tanah yang sudah ditentukan oleh Nabi, tidak bisa di luarnya. Kalau di luarnya tidak sah ya. Nah ini dulu sebetulnya padang yang gersang, yang tidak ada tanamannya, tapi menurut sejarah itu sejak Pak Karno naik haji di padang Arafah ini panas, waktu itu Pak Karno mengusulkan kepada Arab Saudi untuk ditanami tumbuhan ya, dan sekarang kondisinya ada tumbuhannya banyak. Jadi maktab-maktab itu kanan kirinya itu banyak tumbuhan yang orang-orang menyebutnya adalah tanaman Soekarno, karena waktu itu diusulkan oleh Pak Karno dan termasuk Pak Karno ikut menanam katanya ya. Hidup sampai sekarang. Nah ini adalah tanah terbuka di sekitar maktab Indonesia yang oleh panitia diberikan digelari sajadah yang siang malam itu digunakan untuk orang-orang yang mungkin tidak betah di dalam tenda, kemudian nongkrong di sini, termasuk saya ya, pernah ikut menongkrong. Nah ini adalah jamaah haji Indonesia kloter 8 ya, SOC Demak dan Semarang, termasuk ini adalah kloter saya dan maktab saya ada di situ tadi. Ini, jadi ya beginilah kondisi Arafah ini pagi hari sebelum waktu wukuf ya, sebelum waktu wukuf. Wukufnya itu siang setelah duhur sampai sore menjelang maghrib. Nah ini orang-orang pada memilih di luar ya, beralaskan kardus, mungkin karena di dalam juga tidak nyaman karena tidak ada tempat. Jadi semuanya dijalani dengan apa adanya ya. Nah itu adalah WC untuk perempuan, jamaah haji perempuan. Ini ada yang merokok ya. Karakter jamaah haji Indonesia tidak lepas dari rokok meskipun menunaikan ibadah haji. Ini adalah petugas kebersihan ya, orang-orang dari Bangladesh, orang-orang dari Burma, India, Pakistan ya. Nah, kemudian di setiap tenda teman-teman itu disediakan air panas oleh panitia ya. Jamaah bisa bikin kopi, bikin teh dengan air hangat. Nah ini sebetulnya ini kondisi pagi hari ya, ada jamaah Indonesia yang pas saya lewat di sekitar maktab itu ada yang sholat berjamaah. Ini sebenarnya mungkin maksudnya adalah sholat duha, tapi berjamaah ini apa? Itu masih pagi, itu masih pagi ya. Nah ini kemudian WC untuk laki-laki di sekitar maktab jamaah haji Indonesia. Setiap maktab itu satu WC kayaknya ya, atau setiap kloter ya satu WC ya. Nah dibagi, sebelahnya perempuan, sebelahnya laki-laki. Nah ini masih pagi hari. Nah masih pagi hari, orang-orang berdoa ya di luar tenda, memilih tempat-tempat yang menyendiri di tanah-tanah kosong beralaskan kardus, termasuk saya sebetulnya ya. Nah ini kondisinya supaya lebih kusuk ya dengan suami atau istrinya menyendiri. Kalau di maktab itu kan rame ya, banyak orang ya, berdoa, berzikir, memanfaatkan waktu-waktu mustajabah ketika di tanah Arafah. Jadi kata Nabi, doa terbaik itu adalah doa di Arafah, pada waktu wukuf di Arafah. Jadi itu doa terbaik. Maka ketika kita berada di situ harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa, memohon ampun ya, berzikir, menyesali kesalahan-kesalahan kita, kemudian mendoakan hajat-hajat kita, mungkin sahabat, keluarga, anak-anak dan semuanya. Nah ini masih kondisi pagi hari ya.
pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat jamaah haji dipindah ke Arafah. Tetapi belum saatnya wukuf. Nah ini. Jadi wukuf ini teman-teman adalah salah satu rukun haji ya, yang harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan tidak sah hajinya. Jadi Nabi juga bilang haji itu adalah wukuf di Arafah. Orang bilang haji tanpa wukuf atau datang di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka tidak layak untuk disebut haji. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah, wajib hukumnya. Karena rukun harus wajib. Bahkan orang sakit, orang jompo pun harus dipopong atau diboyong ke Arafah untuk berhenti sejenak, untuk wukuf sejenak pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena ini rukun ya, supaya sah hajinya. Nah, di tenda-tenda Arafah ini teman-teman, itu jamaah haji itu sebetulnya sudah datang itu sehari sebelumnya. Jadi kalau wukuf tanggal 9, tanggal 8 itu mulai pagi sudah diangkut dari Makkah, dari hotel masing-masing menuju ke Arafah. Itu khususnya jamaah Indonesia dan juga jamaah-jamaah dunia yang lainnya ya. Itu sudah masuk, sehingga sampai sore itu sudah masuk Arafah, masuk tenda masing-masing, sudah disediakan sama panitia, per maktab, per tenda gitu ya, masuk ke situ. Kemudian di situ beribadah sholat 5 waktu, kemudian juga berzikir, baca Quran gitu. Kemudian menyiapkan diri untuk wukuf besok harinya pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat wukuf itulah jamaah haji diawali pada siang harinya sholat duhur terlebih dulu. Sunahnya adalah sholat duhur di jamak qashar dengan asar. Nah, sholat duhur di jamak qashar dengan asar di dalam tenda, karena di Arafah itu tidak ada masjid teman-teman ya. Karena ini kan padang ya, padang terbuka gitu. Kalau tidak musim haji ya padang terbuka, tidak ada kegiatan gitu. Sehingga tidak ada masjid, tidak ada kampung. Nah, pada musim haji jamaah ada di sana harus sholat, dan sholatnya di dalam tenda masing-masing. Biasanya mengangkat seorang imam atau seorang ulama ya yang dipercaya untuk menjadi imam sholat di situ. Nah, pada saat wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu setelah sholat duhur, kemudian nanti dilanjutkan dengan khutbah wukuf. Nah, ini juga salah satu rukun ya, khutbah wukuf. Nah, itu yang khutbah biasanya juga salah satu kiai atau ustadz di rombongan kita yang ikut jamaah haji untuk bisa khutbah. Biasanya khutbah wukuf isinya ya tentang makna wukuf, kemudian esensi wukuf, kemudian tentang doa-doa, kemudian tentang bagaimana kita sebagai jamaah haji saat wukuf itu harus mohon ampun kepada Allah dan sebagainya ya. Nah, setelah wukuf itulah selesai, maka matahari sudah tergelincir, kemudian waktu wukuf itu sudah bisa dimulai. Nah, kebanyakan para jamaah itu mereka lalu keluar tenda ya, keluar tenda mencari tempat-tempat yang sepi, di bawah-bawah pohon, mojok-mojok begitu, di tanah lapang itu, cari tempat yang kosong sendiri maupun bersama istrinya atau teman-temannya, supaya fokus berdoa di situ. Dan Masya Allah teman-teman, jadi saya menyaksikan sendiri juga bahwa selama waktu wukuf yaitu ya rasanya tidak ada yang tidak menangis ya, semuanya menangis, baik misalnya dia wukuf di dalam tenda bersama teman-teman maupun keluar di di tanah-tanah kosong, itu semuanya itu menangis. Ya gimana ya, karena kata Allah pada saat wukuf itulah doa terbaik. Kemudian saat wukuf itulah antara matahari tergelincir hingga maghrib itulah Allah itu turun ke bumi bersama ribuan malaikat, jutaan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, turun ke bumi ya, termasuk di bumi Arafah itu. Turun untuk apa? Untuk menyaksikan hambanya, orang-orang yang berdoa, yang mohon ampun di sana. Barang siapa yang mohon ampun diampuni, barang siapa yang memohon hajat-hajatnya akan dikabulkan. Bahkan Allah berjanji kepada orang-orang yang wukuf di situ akan diterima doa-doanya, tobat-tobatnya, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan tidak ada balasan yang lebih baik bagi orang-orang yang diampuni dunia kecuali surga. Nah, itu luar biasa keutamaan waktu wukuf, sehingga para jamaah itu benar-benar memanfaatkan untuk bermunajat kepada Allah. Dan itu pasti menangis. Karena apa ya? Ingat dosa-dosa kita semuanya. Ingat dosa-dosa kita selama hidup kita banyak berbuat dosa.
tetapi Allah pada hari itu mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi pernah berkata, tiba-tiba Nabi itu tertawa gitu ya pada saat haji di mabit di Musdalifah setelah di Arafah katanya gitu. Terus ditanya para Rasul, ya Nabi kenapa Anda tertawa gitu. Nabi cerita bahwa ada para setan yang kecut melihat ada orang yang umur 60 sampai 70 tahun, ya orang-orang para jamaah haji ya waktu itu mungkin ya. Selama hidupnya dia berbuat dosa, tetapi tiba-tiba diampuni dosanya oleh Allah dalam sekejap di saat wukuf di Arafah itu. Jadi digambarkan sampai seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah yang diampuni dosanya adalah hanya orang-orang yang saat ini wukuf di Arafah? Lalu Nabi berdoa dan memohon kepada Allah, jangan sampai yang diampuni seluruh dosanya itu hanya orang-orang yang wukuf, tetapi akhirnya dikabulkan bahwa Allah juga mengampuni dosa-dosa seluruh umat Islam, baik yang wukuf maupun yang tidak wukuf. Jadi luar biasa. Waktu wukuf ya tanggal 9 Zulhijjah itu setelah matahari tergelincir sampai maghrib waktu Arab Saudi ya, atau waktu di daerahnya masing-masing, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah, waktu-waktu yang utama. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan untuk berdoa. Apalagi yang saat wukuf di Arafah saat itu ya. Jadi akhirnya semuanya itu menangis ya, merasa betapa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengampun ya, kepada orang yang selama hidupnya berbuat dosa pun diampuni gitu. Luar biasa. Bahkan tidak hanya orang yang wukuf, tapi orang-orang yang pada hari itu umat Islam ada di belahan dunia yang lain juga diampuni. Berkat adalah waktu wukuf itu, waktu Arafah itu. Jadi semua akhirnya menangis. Jadi ya seperti itulah. Bahkan digambarkan kalau orang ikut wukuf di Arafah tidak menangis, maka menangislah kenapa hatimu begitu keras tidak menangis gitu. Jadi memang harus menangis gitu ya. Harus menangis sampai sore. Jadi berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, anak-anak kita tentang hajat-hajat kita, memohon ampun yang banyak atas dosa-dosa selama ini, selama hidup kita. Ya, itu terus diulang-ulang doa itu. Ya, sampai sore, kemudian mungkin kalau capek kemudian membaca Quran gitu ya, terus berzikir, terus diulang-ulang sampai sore menjelang maghrib. Semuanya ya begitu, memanfaatkan waktu di saat wukuf di Arafah. Jadi luar biasa keutamaan Arafah ini. Bahkan Allah dalam riwayat juga dikatakan oleh Nabi bahwa Allah itu pernah dialog gitu ya, pernah memamerkan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikatnya yang ikut turun ke bumi waktu itu. Jadi kata Allah, wahai para malaikat, lihatlah atau saksikanlah hamba-hambaku yang pada hari ini datang untuk wukuf di Arafah dari berbagai penjuru dengan wajah yang kusut dan berdebu, yaitu dengan muka yang kusut dan berdebu. Jadi Allah menggambarkan, memamerkan orang-orang yang wukuf itu kepada para malaikat. Jadi luar biasa. Luar biasa orang yang wukuf waktu itu tuh sampai Allah pamerkan kepada para malaikatnya, lihatlah para hambaku hari ini datang dari berbagai penjuru dengan wajah kusut dan berdebu. Barang siapa minta ampun kepada aku ampuni. Barang siapa yang memohon hajat akan aku kabulkan. Jadi itulah esensi dari wukuf teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya kita menunaikan ibadah haji, saat wukuf kita tidak memanfaatkan waktu-waktu wukuf dengan baik ya. Bahkan memang ada di antara jamaah yang saya juga menyaksikan, ya mungkin hanya sebentar saja menangis, setelah itu dia ngobrol sama temannya di dalam tenda atau mungkin di luar tenda juga ada gitu ya. Kemudian sambil merokok juga ada gitu. Jadi tidak memanfaatkan waktu sampai sore itu. Maka itu jamaah haji semuanya sebaiknya memang sebelum berangkat haji itu harus mempersiapkan diri dengan keilmuan tentang rukun haji, syarat wajib haji, kemudian keutamaan haji, supaya kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah teman-teman esensi dari wukuf yang alhamdulillah pada tahun ini saya berada di antara jamaah-jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji, dan saya waktu itu tidak berniat untuk meliput ya, karena saya menunaikan ibadah haji, tapi ada waktu sedikit saya gunakan untuk mengambil gambar atau video, sehingga ya videonya sekenanya ya, karena tidak niat untuk mengambil gambar untuk liputan, tapi sekenanya yang saya bagi bersama teman-teman sebagai gambaran bahwa kondisi
jamaah haji yang wukuf di Arafah itu seperti itu ya. Tampak gambarnya itu seperti itu. Jadi ya padang yang luas. Arafah itu kurang lebih jaraknya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 25 kilo dari Makkah ya, dari Masjidil Haram ya. Kemudian luasnya itu ada yang bilang sampai 800 hektar ya, luas sekali. Itu Arafah. Nah, jamaah haji itu teman-teman menunaikan puncak haji itu sebenarnya hanya 5 hari ya. Yang disebut adalah Ar-Musna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Arafah itu adalah ini ya, video yang saya gambarkan ini pada tanggal 9 Zulhijjah ini adalah jamaah haji wukuf di Arafah itu sehari semalam. Setelah sore, setelah maghrib di wukuf di Arafah selesai, jamaah haji itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sunahnya dijamak dengan isya ya. Setelah itu para jamaah haji semuanya bergeser ke Musdalifah pada malam hari itu, pindah ke Musdalifah yang jaraknya kurang lebih 7 kilo dari Arafah. Itu juga ada para ulama mengatakan itu rukun dan wajib, ada juga ulama yang mengatakan itu sunnah, tetapi ya selama ini kita memaknainya adalah rukun ya. Maka kita semua jamaah haji khususnya Indonesia juga melakukan pindah ke Musdalifah pada malam hari itu, semuanya dipindah. Nah, di Musdalifah itu sebetulnya cuman semalam ya, mabit semalam untuk mencari batu teman-teman ya, untuk mencari batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh besok pagi harinya di Mina ketika sudah pindah lagi ke Mina ya. Nah, jadi termasuk saya malam itu habis maghrib juga langsung dipindah ke Musdalifah. Nyampe Musdalifah itu naik bis kurang lebih ya jam 10 malam ya. Turun di padang Musdalifah yang luas juga. Luasnya itu kurang lebih 13 hektar Musdalifah. Itu lebih kecil dari Arafah ya. Itu jaraknya dari Arafah sekitar 7 kilo. Nah, di situ cari batu. Kemudian itu susul menyusul dari kloter pertama, kedua, ketiga, seterusnya gitu. Itu pemindahan itu berlangsung sampai semalam teman-teman, dari Arafah ke Musdalifah, mengingat jumlah jamaah haji tahun ini 2,5 juta orang, begitu banyaknya ya, sehingga semalaman itu orang mindah orang itu sampai semalaman. Nah, yang datang lebih sore nanti dapat batu bergeser menuju ke pintu keluar di Musdalifah untuk naik bis lagi pindah ke Mina gitu. Malam itu begitu. Tetapi fikihnya mengatakan perpindahan itu mulai jam 12 malam teman-teman. Jadi kalau nyampe Musdalifah sebelum jam 12 malam, meskipun dapat batu belum boleh beranjak gitu ya. Dia boleh beranjak setelah jam 12 malam, naik bis kemudian pindah ke Mina. Begitu seterusnya itu sampai subuh biasanya ya. Sampai subuh itu tahun-tahun sebelumnya karena jumlah jamaah haji sekitar 1.000 orang itu selesai subuh. Nah, tahun ini teman-teman karena jumlah jamaah haji itu 2 kali lipat lebih, maka pengangkutan jamaah dari Musdalifah ke Mina itu terlambat. Bisnya terlambat karena faktor macet, faktor saking banyak jamaah itu, sampai ada yang sampai pagi harinya itu di belakang saya ya, yang sampai pagi harinya itu belum terangkut di Musdalifah oleh bis. Padahal di Musdalifah itu teman-teman itu padang terbuka, tidak ada atap, tidak ada bangunannya hanya bangunan-bangunan WC. Kemudian di situ tidak ada persediaan makan minum karena di situ kan hanya mampir semalam mencari batu. Sehingga jamaah-jamaah teman-teman yang tidak terangkut, belum terangkut sampai jam 12 siang besoknya, banyak yang dehidrasi, kemudian dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan segala macam ya kemarin ya. Apalagi tahun ini jamaahnya banyak jamaah yang lansia. Jadi saya malamnya ada di situ, tapi saya bergeser itu, saya datang jam 10 dapat batu, kemudian bergeser terus merapat pintu keluar masuk bis itu baru dapat itu sekitar dari jam 10 dapat bis itu jam 4 pagi teman-teman. Jadi memang antrinya sangat lama, bisnya itu datangnya lama ya, bis pengangkut dari jamaah Indonesia itu lama karena banyak bis yang macet dari Arafah ke Musdalifah itu di jalanan itu penuh dengan bis, saking banyak bisnya. Kemudian juga banyak jamaah yang jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, sehingga mereka memakan badan jalan gitu. Jadi informasinya bis Indonesia aja jumlahnya 19.000, bayangin itu ditambah dengan bis-bis jamaah negara lain, sehingga jalanan itu penuh dengan bis. Itu yang membuat terhambat evakuasi jamaah dari Musdalifah ke Mina. Jadi gini teman teknisnya, jadi bis itu pertama ngangkut jamaah dari Arafah ya, nanti nyampe Musdalifah diturunkan. Lalu bis muter lagi kembali ke Arafah, ngambil lagi kloter berikutnya, diantar lagi ke Musdalifah, turunkan lah.
Jamaah yang turun pertama lah tadi itu harusnya sudah bergeser dan sudah keluar dari Musdalifah pindah ke Mina gitu harusnya ya, kalau lancar seperti itu. Nah, kemudian rangkaian haji berikutnya ya, yang pertama adalah wukuf di Arafah, kemudian malamnya mengambil batu atau mabit di Musdalifah, besoknya itu tanggal 10 Dzulhijjah harus sudah nyampe ke Mina, teman-teman. Nah, Mina ini juga seperti padang Arafah, adalah padang yang luas, kurang lebih luasnya ya berapa ya? Kayaknya sekitar 24 hektar apa ya, 24 hektar juga gitu ya luasnya. Jaraknya dari Musdalifah ke Mina itu ya sekitar 5 kilo itu. 45 kilo. Nah, kita pindah di situ untuk bermabit 4 hari atau 4 malam teman-teman di Mina itu. Jadi rukunnya begitu ya. Haji itu Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi Arafah sehari semalam untuk wukuf, kemudian di Musdalifah semalam untuk mabit ngambil batu, kemudian 4 hari itu mabit di Mina, bermalam juga di bawah tenda-tenda seperti tenda di Arafah untuk lempar jumroh teman-teman. Nah itu, jadi rangkaiannya itu haji itu. Lempar jumroh itu 4 hari. 4 hari itu untuk yang ngambil lempar jumroh nafar sani ya. Nafar sani itu istilahnya lempar jumroh yang tuntas purna sampai 4 kali, 4 hari ya. Nah, tapi ada yang menganut fikih mengambil lempar jumroh nafar awal yang hanya 3 hari. Jadi 3 hari selesai lalu pindah ke Makkah. Jadi meninggalkan Mina pindah ke Makkah untuk tawaf ifadah dan selesailah rangkaian haji itu ya. Ada 2 itu. Nah itu haji itu rangkaiannya seperti itu teman-teman. Ini sekedar informasi, berbagi pengalaman musim haji yang alhamdulillah saya ikuti juga pada tahun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan teman-teman, menjadi spirit teman-teman untuk segera bisa memenuhi panggilan Allah berangkat untuk haji maupun umroh ke Baitullah, ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.